Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Hidayatullah, mahasiswi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Indo. Saya dari semester 6. Di sini saya akan membuat suatu video yang mana di dalamnya akan berisi pemaparan mengenai modul yang saya buat, kemudian KPD, dan juga proses pembelajaran yang akan berlangsung dengan menggunakan media yang sudah saya siapkan. Di sini, terlebih dahulu, saya membuat modul ajar yang akan saya terapkan pada pertemuan setelah ini atau proses pembelajaran setelah ini yang akan saya lakukan. Yang mana di sini saya itu mengambil materi IPS, pelajaran IPS, kelas 7 SMP atau fase D. Modul ajar ini dengan tema pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini pada modul itu ada informasi umum yang mana penyusun identitas modul. Yang pertama itu ada identitas modul yang mana ada yang menyusun di sini saya sendiri. Kemudian satuan pendidikan MTSN 2 masyarakat, mata pelajaran IPS, kemudian elemen pemahaman yaitu elemen makro itu pemahaman konsep serta kelas 1 semester itu di kelas 7 atau benar atau keseluruhannya itu selama 40 menit. Kemudian ada fasenya yang sudah saya sebutkan tadi yaitu fase B. Kemudian kita berlanjut pada kompetisi awal. Nah, dari kompetisi awal di sini kita mengharapkan siswa atau kita itu bisa memahami kemudian mata pelajaran yang akan kita sampaikan. Yaitu di sini ada menjelaskan pengertian uang, sumber pendapatan, investasi, dan tabungan. Yang kedua, mengidentifikasikan peran uang dalam pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasikan berbagai sumber pendapatan masyarakat. Yang keempat, mengidentifikasi peran uang dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan ekonomi masyarakat. Kemudian ada menyebutkan cara masyarakat mengelola pendapatan dengan tabungan maupun investasi. Yang terakhir ada menjelaskan pentingnya investasi untuk pemberdayaan ekonomi. Nah, pada awal pertemuan ini, kita akan membuat siswa atau kita memahami mengenai uang, pendapatan, kemudian investasi dan tabungan terlebih dahulu. Nah, kita akan setelah kita bisa membuat para siswa atau murid ini memahami keempat elemen penting dari sumber pembelajaran kali ini, yaitu pendapatan, investasi, tabungan, dan uang, maka kita akan berlanjut pada kemudian siswa sekiranya bisa mengidentifikasi peran uang dalam pemberdayaan masyarakat. Setelah mereka memahami apa itu uang, sumber pendapatan, investasi, dan tabungan, maka mereka di sini akan kemudian melanjutkan identifikasi dari kemampuan tersebut kepada peran uang, pentingnya uang untuk kehidupan sehari-hari kita, serta dalam proses pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar mereka. Kemudian mereka akan melanjutkan pada mengidentifikasi berbagai sumber pendapatan masyarakat. Nah, setelah tahu fungsi uang atau peran uang di lingkungan masyarakat dalam proses pemberdayaan, mereka akan mengidentifikasi berbagai sumber pendapatan. Mereka akan mulai mencari tahu pendapatan itu berasal dari mana saja yang dihasilkan oleh masyarakat. Dia di sini ada mengidentifikasi peran uang dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan ekonomi masyarakat. Kemudian mereka akan mengidentifikasi peran uang selama untuk kehidupan kita sehari-hari. Peran uang ini untuk apa sih setiap harinya seperti itu. Kemudian mereka akan menyebutkan cara masyarakat mengelola pendapatan dengan tabungan maupun investasi. Setelah memahami dari keempat elemen tersebut, serta bisa mengidentifikasi peran, sumbernya, serta mengetahuilah dari mana saja uang ini didapatkan dan digunakan sebagai apa saja. Mereka akan bisa menyebutkan cara masyarakat mengelola pendapatan. Setelah mengetahui apa saja yang dibutuhkan dan lain sebagainya, siswa ini akan tahu cara mengelola pendapatan mereka. Yang terakhir ini ada menjelaskan pentingnya investasi dan pemberdayaan ekonomi. Setelah memahami ketiganya tadi, mereka akan bisa menjelaskan pentingnya investasi untuk pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya di sini ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sini ada media pembelajaran, ada papan tulis, spidol, dan laptop atau proyektor yang akan kita gunakan. Kemudian ada akses internet, lembar kerja peserta didik atau LKPD, ada buku tes, dan materi.
Selanjutnya di sini ada model pembelajaran. Model pembelajaran yang akan saya pakai yaitu Net and Match serta Group Investigation terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi. Di sini mungkin akan menggunakan model pembelajaran Net and Match, yang mana siswa akan satu persatu itu mendapatkan gambar serta tulisan pengertian yang akan saya bagikan kepada siswa, dan siswa akan menempel sesuai dengan pengertian dan gambar mencocokkan seperti ini. Papan akan menjadi papan. Selain menggunakan proyektor, di sini saya menggunakan papan sebagai media pendukung seperti itu. Setelah itu kan ada group investigation. Nah, kenapa saya menggunakan group investigation? Setelah proses pembelajaran selesai, murid ini akan menerima LKPD atau lembar kerja peserta didik, yang mana dalam proses pengerjaan LKPD ini, saya menggunakan model pembelajaran investigation. Mereka akan berkumpul dengan 4 kelompok mereka, A, B, dan C, serta D. Mereka akan langsung ke masyarakat di sekitar lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan uang, kemudian sumber pendapatan, investasi, serta tabungan. Selanjutnya di sini ada profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Allah Yang Maha Esa. Yang kedua, berpikir kritis, bertanggung jawab, toleran, dan mampu bekerja sama dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, dan menciptakan keadilan. Di sini saya sudah sesuaikan dengan model pembelajaran serta proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Dan target peserta didik mengambil konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang baik, termasuk pentingnya tabungan dan investasi. Mereka dapat menganalisis peran individu dalam ekonomi maupun keluarga, serta faktor-faktor yang mengaruhi keputusan keuangan masyarakat. Siswa juga memahami bagaimana literasi keuangan dapat meningkatkan kualitas hidup dan menjelaskan peran investasi dalam pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya di sini ada kompetensi inti, yaitu tujuan pembelajaran. Di sini ada 4 kompetensi inti yang mana peserta didik mampu menganalisis peran pengelolaan keuangan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep tabungan, investasi, dan literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan dalam keluarga dan masyarakat. Serta yang keempat, peserta didik mampu memahami dampak pemberdayaan ekonomi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Di sini pemahaman saya tadi, peserta didik memahami bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dapat berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, baik melalui tabungan, investasi, maupun pengelolaan pendapatan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya pemahaman keuangan pengaruhi keputusan ekonomi dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Yang ketiga adalah mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan ekonomi dan keluarga seperti pendapatan, pengeluaran, dan pengelolaan sumber daya, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Yang keempat adalah memahami bagaimana pengelolaan keuangan yang bijak seperti investasi, tabungan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat seperti ini. Di sini kemudian ada pertanyaan topik yang akan saya lengkapkan sebelum proses pembelajaran ini dimulai, agar siswa atau peserta didik ini bisa mendapatkan gambaran terlebih dahulu untuk bisa sampai pada inti pembelajaran. Itu di sini ada 4 pertanyaan tematik. Yang pertama, bagaimana cara kita menggunakan uang dalam kehidupan sehari-hari dan apa yang terjadi jika kita tidak mengelolanya dengan baik? Seperti itu. Kemudian, mengapa sebagian orang bisa menabung dan investasi, sementara yang lain sulit mengelola pendapatan? Yang ketiga, bagaimana keputusan finansial yang kita buat hari ini dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga di masa depan? Kemudian yang keempat ada apa langkah sederhana yang bisa dilakukan mulai sekarang untuk meningkatkan literasi keuangan dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Kemudian di sini sesuai dengan kegiatan pembelajaran Berikut Merdeka,
Pendahuluan itu berisi 5 menit, yang mana guru membuka pelajaran dengan salam, berdoa, perhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, perhatian pakaian, perhatian posisi dan teman-teman peserta didik. Yang kedua, mengatur posisi diri peserta didik dan mengkondisikan kelas agar proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, guru mempersiapkan segala peralatan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, guru melakukan persepsi yang dapat mengajak peserta didik mengingat objek-objek mengesankan yang pernah mereka lihat dan menyenangkan hal-hal pentingnya yang mereka inginkan dari objek yang agar mereka bisa terlebih dahulu dapat gambaran apa yang akan kita pelajari dari siang hari ini. Kemudian pada kegiatan ini itu ada 30 menit yang mana berisi penjelasan dan lain sebagainya. Kemudian di sini setelah kegiatan ini selesai, kita akan masuk pada penutup di 5 menit terakhir. 5 menit untuk pembukaan, 30 menit untuk proses pembelajaran intinya, kemudian 5 menit yang akan kita gunakan sebagai penutup. Di penutup sini, siswa dan guru menentukan pembelajaran hari ini. Yang kedua, refleksi pencapaian siswa atau komunitas asesmen dan refleksi guru untuk mengetahui pencapaian proses pembelajaran dan perbaikan. Yang ketiga, menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi, tetap semangat belajar dan diakhiri dengan berdoa. Itu saja modul yang saya buat dan yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sebelum kita buka pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari setelah ini bisa bermanfaat dan barokah. Berdoa dalam hati, mulai. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Apakah kalian nyaman duduk di posisi seperti ini? Nyaman, Bu. Setelah Ibu memeriksa kesiapan kalian untuk belajar pada pagi hari ini, maka Ibu akan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Nadir, Hadir. Oke. Apakah ada yang masuk pada hari ini? Ada, Bu. Ya, siapa? Jono. Oke. Karena kita sudah selesai, Ibu sudah selesai mengajarkan di sini. Jono kenapa ya? Sakit, Bu. Mari kita bersama-sama mendoakan Jono agar Jono bisa cepat sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik lagi. Anak-anak sekalian sudah siap dan sudah nyaman dalam posisi seperti ini, berarti kita akan bisa melanjutkan proses pembelajaran kita. Nah, sebelum itu, di sini Ibu akan menempel terlebih dahulu gambar. Kita lihat bersama-sama. Pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang uang, jabatan, investasi, dan tabungan. Nah, apakah anak-anak di sini sudah ada yang pernah mendengar mengenai uang, investasi, tabungan, dan pendapatan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, apakah kalian hari ini sudah beli-beli? Sudah. Kalian beli apa? Beli pentol. Beli betul dengan apa? Dengan uang. Dengan uang. Pintar sekali. Dari mana kalian mendapatkan uang? Dari orang tua, Bu. Dari orang tua. Pintar sekali. Nah, di sini Ibu harap setelah pembelajaran ini selesai, anak-anak sekalian bisa memahami mengenai apa
bangga prestasi. Nah, selain itu, ibu juga berharap anak-anak sekalian nanti bisa mengerti bagaimana cara mengelola keempat elemen penting tadi. Sekiranya kita bisa berdaya dalam kehidupan kita. Untuk pelajaran pada pagi hari ini, kita akan mempelajari mengenai pemberdayaan masyarakat. Bakat. Nah, di sini bisa dilihat ini ada gambar apa aja anak-anak yang ibu lihat tadi. Orang bekerja, Bu. Orang bekerja pintar sekali. Nah, ada apa lagi? Orang bekerja. Ada apa lagi? Kendaraan. Padi. Jadi ketiga hal ini yang anak-anak sebut, apakah bisa mendapatkan uang? Bi- Bisa menghasilkan uang? bisa, Bu. Bisa, dengan bekerja orang bisa menghasilkan Uang. kendaraan juga bisa. Bisa. Bisa, kenapa? Kok bisa? Dari mana? Kendaraannya dipekerjakan, Bu. Kendaraannya digunakan untuk bekerja. Ja. Contohnya, Gojek. Gojek. Terus ada tukang paket juga kayak JNT biasanya ya kan? Nah, kemudian di sini tadi apakah bisa menghasilkan uang? Bisa. Bisa, kok bisa? Padinya dijual, Bu. Tadinya Wow. kemudian bisa jadi Beras. pintar sekali. Nah, kita sudah dapat gambaran nih apa itu uang, kemudian pendapatan, ya seperti itu. Sekarang, kemudian kita akan melanjutkan pada pemberdayaan masyarakat terlebih dahulu. Kita akan belajar mengenai pemberdayaan masyarakat. Setelah anak-anak sekalian menemukan tadi ya, karena tadi gambar dan apa yang anak-anak sekalian lihat di sini, ibu mau tanya dulu, apakah orang tua kalian di rumah bekerja? Yang kemudian Atau pekerjaannya tadi petani? Ibu bekerja sebagai apa? dulu. Sebagai ibu. Ya. Apakah dari bertani dan sebagai ibu bisa mendapatkan keuangan penghasilan? Bisa, pintar sekali. Nah, apa yang anak-anak sekalian tahu dari pemberdayaan masyarakat? Tidak tahu berdaya. Kita harus berdaya. Kalimat berdaya bakalan pernah dengar. Nah, yang ada di pikiran kalian, ibu tidak betul kalian harus bisa menjawab. Yang ada di pikiran kalian setelah mendengar kalimat berdaya itu apa? Sengsara. Sengsara. Oke, lihat ya.
dilihat dari hasilnya. Nah, sekarang dari fitnya sekarang dari video yang sudah dilihat tadi itu apa ya berkaitan dengan meningkatnya kemiskinan ramai kemiskinan yang ada di Indonesia. Daya Dengan apa? Seperti cerita yang kerjaan. kerja. Jadi, karena anak-anak sekalian sudah bisa memahami apa yang disampaikan tadi, videonya akan dikirimkan di grup WhatsApp kelas. Nanti anak-anak sekalian berkelompok tulis di kertas. Ini itu ada 12 kertas. Baik, karena sekarang anak sudah bisa melihat video mengenai permasalahan ekonomi. Kita akan bagi menjadi 4 kelompok, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C serta D. Nah, karena kita sekitar 1 dari 20 orang, maka satu kelompok berisi 5 orang. Video yang akan dibagikan di grup kelas nanti, anak-anak investigasi satu-satu permasalahan apa saja yang muncul, kemudian apa dampaknya, kemudian apa yang bisa kita lakukan sehingga permasalahan tadi ini bisa terselesaikan. Nah, selain itu, ibu juga akan memberikan kalian tugas berupa 5 kelompok tadi juga harus turun atau terjun langsung ke masyarakat, ke lingkungan ke masyarakat sekitar sekolah atau sekitar rumah kalian untuk melakukan wawancara mengenai permasalahan ekonomi yang ada di mereka, permasalahan budaya masyarakat di sini. Ibu akan berikan lembar kerja peserta ini kepada kalian, yang mana di dalamnya sudah ada tema-tema tertentu yang bisa kalian gunakan dalam proses wawancara. Dan untuk pertanyaannya atau pertanyaan wawancaranya ini, anak-anak bisa kerjasama satu kelompok untuk menyiapkan pertanyaan apa saja yang akan disampaikan kepada si narasumber. Kemudian anak-anak sekalian mencatat hasil wawancara, kemudian ada foto ya. Fotonya itu 4x5 di print, kalian tempel di lembar kerja peserta didik yang diberikan. Oke? Anak-anak, itu saja dari ibu. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak, Bu. Ya, apakah sudah cukup pembelajaran hari ini? Ibu. Baik, kalau begitu ibu tutup pelajaran pada siang hari ini. Apabila dari ibu ada kesalahan kata, sikap, dan lain sebagainya, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk Mas Daniel, mari tolong bimbing doa tutup ya. Sebelum kita mempelajari pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya pelajaran yang telah kita dapatkan menjadi bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Itu saja dari ibu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini untuk LKPD yang saya buat dan saya bagikan kepada peserta didik saya sebagai bahan mengasah dan melihat kemampuan peserta didik setelah proses pembelajaran selesai. Nah, di sini untuk LKPD itu, di sini sudah lengkap dengan tujuan pembelajaran, metode kerja, pendahuluan, serta materi pembelajaran yang sudah disampaikan tadi. Nah, di sini kita akan melihat LKPD yang saya buat. Ada nama kelompok, peran pengelolaan keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yang kurang memahami keuangan. Untuk tema-tema yang saya ambil dan saya berikan kepada siswa, sudah saya pilihkan tema yang sesuai yang ada di lingkungan mereka dan mereka gampang mencarinya, juga bisa sangat mengasah kemampuan mereka untuk lebih banyak mengetahui materi yang telah kita pelajari di sini itu. Nah, untuk LKPD ini di sini ada 3 lembar, yaitu di sini ada nama kelompok, judul atau tema dari apa yang akan dilakukan wawancara. Di sini ada nama kelompok, kemudian lembar kedua itu ada pertanyaan yang akan anak-anak buat bersama dengan kelompok mereka. Kemudian di sini ada hasil wawancara. Dari pertanyaan tadi akan membuahkan hasil wawancara setelah memilih narasumber yang ada di lingkungan mereka.
Nah, di sini kemudian ada dokumentasi hasil bukti sebagai bukti bahwa mereka telah turun langsung ke masyarakat dalam proses pembelajaran mereka agar bisa menambah banyak wawasan mereka, dan ini juga bisa kita gunakan sebagai salah satu alat agar siswa itu bisa merasakan pembelajaran yang bermakna. Karena ketika mereka merasakan sendiri, mereka melihat sendiri, maka di situ mereka akan mengingatnya itu lebih lama. Nah, di situ disebutkan pembelajaran yang bermakna. Ini seperti ini ada empat LKTD, maksudnya ada 4 tugas sesuai dengan yang sudah dibagikan tadi dengan tema-tema yang berbeda. Itu saja dari saya, mulai dari presentasi modul, kemudian proses pembelajaran, serta presentasi LKTD yang saya berikan kepada siswa saya. Itu saja dari saya. Bila ada salah dalam video ini dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.